kayak gitu sih baru baik. Dan ternyata kita lihat dia wanita sangat setia. Tapi mulutnya itu loh, bagaikan apa? Panah-panahnya orang apa sana itu, orang Papua sana. Waduh. Tapi kalau kita bersabar, ternyata dia itu adalah panah yang membawa vitamin-vitamin buat kita. Karena kita ini memang dasar banyak penyakit, maka dihabisin sama istri kita. Demikian ikhwah, kita harus keseimbangan itu. Kita pun sekarang itu menyeimbangkan berita-berita yang tadi. Jangan pula nanti antum pulang dari sini, ya Allah miskinkan kami dan sebagainya. Pernah ini terjadi pada sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu termasuk muhajirin atau ansar? Muhajirin atau ansar? Muhajirin. Kaya raya atau miskin banget? Kaya raya. Gara-gara hadis-hadis keutamaan miskin tadi. Dan keutamaan dia mendahului, dia bercita-cita ingin menjadi orang miskin. Bagaimana cara dia? Waktu itu, tahun itu panen korma buruk, jelek, musimnya nggak bagus. Akhirnya dia borong korma yang seharusnya ya harga separuh harga, misalkan harga korma 100.000, seharusnya harga korma yang bagus adalah katakanlah 50.000 1 kilo, seharusnya dia beli 25.000, 20.000, 10.000 1 kilo. Dia borong semua korma Madinah yang busuk-busuk ini, harga biasa 50.000. Kata dia, alhamdulillah aku akan menjadi miskin. Alhamdulillah. Habis duit dia. Tapi itulah Allah mentakdirkan, kamu ya Abdurrahman bin Auf enggak boleh miskin. Apa yang Allah buat? Allah buat wabah penyakit di negara tetangga, daerah Yaman atau apa waktu itu. Disebutkan dokter-dokter, obat mereka itu harus korma busuk. Mereka mencari korma busuk biarpun 2 kali lipat ganda harganya. Yang 50.000 jadi 100 atau 150.000. 1 kilo dicari untuk dikirim ke itu. Tidak ada yang punya korma busuk kecuali siapa? Gagal jadi orang. Lihat itu. Oleh karena itu kita permasalahannya itu jangan kita stres dengan memaksakan diri harus orang kaya atau memaksakan diri harus orang miskin. Itulah ending yang akan kita keluar dari sini mempunyai suatu nafsi ya, kepribadian yang legowo, yang subhanallah. Ayo Dek, semangat lagi kita ya. Ini tuh. Abang akan bekerja keras, akan aku perbaiki rumah ini Dek untukmu. Nah, itu bagus. Aku akan berikan kalian makan yang wajar Dek. Aku enggak malas lagi hari ini. Mantap. Datang istri, aku enggak akan lalai lagi mengatur uang lagi Mas. Mantap itu. Ya, karena memang banyak juga orang kita ini tidak sabar miskin, dia tidak sabar miskin setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi sabar miskin 60 tahun. Kok Ustadz bisa begitu? Banyak kayak gitu. Ada duit berleha-leha. Jam sikit ini, oh ganti jam, dapat duit sini, oh ganti jam, ganti lemari, ganti ini. Investasi dulu. Dapat dia tahan. Mumpung anak-anak belum kuliah masih TK, SD, SMP, belum banyak pengeluaran, tahan. Jangan malah harus bolak-balik sana, bolak-balik pulang kampung denai. Jangan. Tahan dulu. Ulang mulak sajo, panggilan mulak sajo. Ketika kadang kan permasalahannya luar daerah. Kalau saya sama Parang Sitimpuan sih ya, tiap pagi bagus ketemu orang tua, mertua. Nah, tapi kadang kan tabungan 5 juta, 10 juta itu cuma segitu setahun dapat, habis ludes hanya urusan 2 hari, 3 hari. Investasi dulu. Ini tabungan untuk ini tabungan untuk ini. Ya, terkadang memang disitulah siapa yang megang duit Ustaz? Hukum asalnya megang duit suami. Tapi kadang ada suami yang nggak bisa memanajemen. Sini tak urus Mas. Boleh itu nggak apa-apa. Ini ininya itu bagi-bagi job. Kembali kita ke ini tadi, keseimbangan tadi, bahwa ternyata orang kaya yang bersyukur itu yang punya keutamaan. Kalau orang kaya begitu saja terpuji enggak?
dunianya justru terlaknat. Jadi yang terlaknat dan terpuji itu bukan pada zatnya, tapi pada cara mensikapi. Jangan nanti kita lihat ada mobil, mulai antum kok baru, terlaknat ini. Rumah antum kok gede banget ini, terlaknat ini. Bukan begitu maksud pelajaran kita. Iya, yang kita maksud adalah kalau gara-gara mobil baru ini dia melakukan sesuatu yang haram dengan mencuri atau dengan macam-macam cara yang haram, kata kita nggak usah, isbir. Hanya itu aja maksudnya. Iya, jadi jangan pula nanti habis dari sini yang motor-motor tukar sepeda butut kembali, yang HP Android ganti kepada Nokia 3310 zaman dulu. Bukan ke situ ya. Jadi itu apa namanya? Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang kebanyakan orang kaya itu lupa. Jadi yang kita maksud di sini adalah keutamaan orang yang kaya bersyukur kepada Allah. Karena memang ada satu itu waktu di Batam ada namanya program dari hati ke hati. Ada di antara akhwat dia nelpon nangis-nangis. Ustaz, saya berkandai-andai kalau suami saya jadi miskin lagi. Lah kenapa? Dulu Ustaz suami saya jual tahu tempe, tararahu, tahu itu jual itu ke rumah-rumah perumahan. Allah takdirkan dia maju tahunya, tempenya. Akhirnya dia mampu beli mobil, motor. Setelah punya mobil dan motor, apa yang terjadi? Dia gabung sama geng-geng motor sama mobil. Biasanya dia maghrib sudah ngumpul bawa anak-anak sholat, subuh sholat bawa anak-anak. Ini malah pulang pun enggak. Pulangnya itu malah subuh baru pulang. Ditanya ngapain, kemana? Jangan tanya-tanya saya. Biasanya peduli sholat, bawa anak-anak sholat, enggak ada lagi sholat. Ditanya malah marah-marah. Datangnya marah, mukanya sudah merah-merah, enggak tidur. Enggak tahu ngapain. Temperamental. Makanya kata akhwat kita itu nangis-nangis, seandainya suami saya yang dulu kembali ya Ustaz, gimana caranya? Jadi itulah makanya kata kita, pelajaran kita ini, yang terpuji kaya yang bersyukur. Jadi itu harus digarisbawahi. Jadi hukum asalnya apa namanya? Kenapa banyak orang kaya, orang miskin paling banyak di surga? Karena mereka lah yang sering secara ininya itu dekat dengan Allah. Kata Nabi SAW, innal mukthirina humul muqilluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang banyak harta adalah orang-orang yang menyedikitkan kebaikannya pada hari kiamat. Ini ancaman untuk orang kaya. Belum lagi keutamaan. Iya. Jadi adalah apabila memang ini dengan cara yang tidak baik. Adapun keutamaan yang kita maksud, karena kita memang ada satu session lagi, satu bagian lagi. Kata Nabi SAW tentang hal ini adalah iya. Yang pertama keutamaannya adalah sebaik-baik harta adalah harta yang ada di tangan orang saleh. Ini pujian. Berarti sebaik-baik harta apabila di tangan siapa, dimiliki siapa? Orang saleh. Makanya dua hal yang harus kita targetkan. Menumpuk harta dan memperbanyak kesolehan. Silakan tuh tumpuk tuh. Maksudnya dengan mengeluarkan zakatnya. Artinya itu kata Nabi, "Lau kana biyadi ahadikum fasilata nahlin." Seandainya di tangan kalian ada bibit kurma, sementara kiamat sudah mau terjadi, falyazra', hendaklah dia tanam sebelum terjadi hari kiamat itu. Sudah mau katakanlah hari kiamat itu sudah di pasar pagi sana. Belum nyampe ke sabungan ini. Masih sempat antum tanamkan dulu, cangkulkan itu bibit kurma itu, bibit pisang ini, padi ini, tanam dulu kata Nabi. Seperti itu harusnya seorang mukmin itu.
Padahal sudah mereka nggak usah lagi gunanya itulah, astagfirullah aja lah, enggak. Kata Nabi, tanamkan. Bagaimana itu? Padahal sudah tahu, sudah nggak manfaat lagi. Tapi ini siapa tahu ini menjadi amal soleh. Tanam lagi. Subhanallah. Makanya banyak orang-orang kafir itu kayak, kadang orang itu stres, kayak sekarang terjadi virus corona. Bisa jadi 50% itu bukan karena penyakit corona, tapi karena penyakit stres. Drop ininya, kekebalan tubuh, sehingga dia mati. Corona. Makanya ada makalah Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, ada ceramahnya Syekh Ali, dan juga ada ceramah asatidzah kita, antum ikuti bagaimana mensikapi virus corona itu. Bahwa corona itu salah satu makhluk Allah, tidak ada dalam Islam yang namanya penyakit menular seperti yang dipahami oleh orang-orang jahiliyah. Makanya ada orang Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah, kan ada kuda atau onta yang liar apa gitu, terus dia berdekatan dengan onta yang kurapan, penyakitan kulit, lalu nggak lama dia kena. Bukankah itu menular ya Rasulullah? Kata orang Arab Badui. Kata Nabi, kalau gitu siapa yang menularkan onta yang pertama? Terduduk orang Badui itu. Iya juga. Kalau memang onta kedua dia dari onta pertama, iya. Sekarang onta yang pertama siapa yang menularkan? Itu maksudnya itu Allah. Makanya tidak ada penyakit menular tanpa izin Allah. Buktinya banyak orang di daerah apa namanya yang di Cina yang apa itu corona itu, Wuhan, Wuhan. Banyak orang di sana nggak mati, nggak kena. Seperti itu. Tetapi saya juga mau uji nyali lah. Saya mau ke sana dulu. Boleh nggak itu? Saya orang Sidimpuan ini pemberani. Saya mau ke Wuhan. Boleh nggak itu? Sunnahnya gimana? Kalau sudah ada wabah di sebuah tempat, kita jangan ke sana. Kalau kita sudah di tempat wabah itu jangan keluar. Nggak usah bicara orang WHO, Badan Kesehatan Internasional. Dunia sekarang ini membuat sistem seperti itu. Karantina sekarang ini, sebelum mereka lahir, sebelum mereka mengadakan penelitian, ini sudah 1441 tahun lebih yang lalu sudah dicanangkan, disampaikan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Biarpun ya kita sedikit kecewa, semua negara menutup pintu, justru Indonesia membuka. Ahlan wa sahlan, naik pula itu turis dari sana itu 1, sekian persen itu. Bingung kita. Iya, semoga Allah beri kebaikan bagi negeri ini, Allah beri hidayah buat para pemimpin kita. Bingung kita. Iya, tapi di sini membuat seorang muslim enggak usah terlalu paranoid ya, para ketakutan yang berlebihan dalam masalah-masalah, karena virus ini juga merupakan makhluk Allah, berada dalam perintah Allah. Ya itu. Makanya kata kita, siapa yang menciptakan corona yang pertama? Allah. Makanya enggak usah terlalu ini. Tetapi juga jangan gegabah. Coba tes nyali. Saya kuat enggak badan saya? Saya mau ini dulu. Salaman. Karena ada orang itu, seorang nasallahu salam alafiyah. Orang yang datang dari Cina itu sehat lahir batin katanya. Lahir batin pula itu. Saya pengen mengajukan sebenarnya setiap datang orang Wuhan ke sini, orang dari Cina, datang ke rumah beliau dulu berkunjung salaman. Sehat lahir batin enggak? Orang di sana sudah stres. Cina itu, negara Cina itu sudah menjadi penjara besar. Mereka stres di sana. Dia bilang pula sehat lahir orang ini kayak orang gila banyak di situ. Sekarang ini bermunculan orang-orang gila apa? Nasallahu salam alafiyah. Makanya bersyukur seorang muslim mempunyai hidayah, mempunyai cahaya nurun nahdi bihi. Ini cahaya yang kami tunjuki dengannya manusia itu. Man nasya'u, kata Allah, siapa yang kami inginkan, kehendaki. Maka kehendak Allah kita bisa belajar, kita bisa paham dengan izin Allah. Ini nikmat yang melebihi nikmat daripada sampai dengan berdua-duaan dengan istri kita di malam pertama.
Karena kalau kelezatan malam pertama itu hanya satu malam, tapi kelezatan di dalam berubudiyah kepada Allah, merasakan lezatnya sunnah, lezatnya beriman kepada Allah, terasa sampai kita mati, sampai bertemu dengan Allah Jalla fi'ula. Maka inilah menjadi acuan kita. Problem-problem rumah tangga itu menjadi kecil bila dibandingkan dengan kelezatan ibadah itu. Karena memang kalau rumah tangga itu seperti yang disebutkan, likulli baitin lahu buka'uhu. Setiap rumah tangga itu mempunyai tangisan masing-masing. Ada yang menangisi masalah harta enggak ada, kurang. Ada yang menangisi masalah anak belum ada atau kurang, terlalu sedikit. Ada yang menangisi masalah kesehatan, ada yang menangisi masalah ini dan itu. Tetapi rumah tangga Rasulullah SAW dengan Aisyah biarpun tidak ada anak, jauh lebih mulia dan lebih bahagia daripada rumah tangga kita, biarpun kita ada anak. Disitulah baru selesai penyelesaian itu. Karena kan kita stres dengan kondisi-kondisi apa itu kan. Jadi dikatakan sebaik-baik harta, kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Ya, sebaik-baik harta yang baik, harta itu adalah apabila dipegang oleh orang soleh. Kalau orang soleh dia punya harta gimana kira-kira? Minimal dia akan membayar zakat. Kesenjangan sosial berkurang. Kalau dia punya duit dia akan bangun dia mendukung kajian-kaji. Apalagi Ustaz Rahmat, kurangnya kita mikrofon, oh ini. Apalagi Ustaz Rahmat yang kita beli, kita mau bikin TV, oh ya ini. Oh, kita bikin pesantren, saya dari satu sak, saya dari semen, saya tenaga. Itu bagus. Tapi kalau harta itu di tangan orang fajir, orang kafir, gimana kira-kira? Nikmat enggak itu harta itu? Enggak. Justru masuk virus corona pun ke Indonesia ini gara-gara masuknya dari pintu kafe. Dansa apa itu? Dia berdansa dengan orang turis dari Cina, dari Jepang, nggak tahu itu. Pulang dia dari situ ternyata sudah dikasih Allah itu ini bernama corona. Biasanya corona ini kan dicari orang, sekarang itu lari dari corona. Ada yang punya corona 4 roda. Kalau antum nggak mau corona itu ya, yang sekarang kita manusia lagi banyak berlindung dari corona itu. Tapi kalau corona 4 roda mungkin pertahankan saja dulu, suntik-suntik. Ya, barakallahu fikum. Hal itu adalah dikatakan Rasulullah SAW mengutus seorang kepadaku, kata Umar bin Khattab radhiyallahu, dikatakan Amr bin As radhiyallahu an. Beliau memerintahkan ambillah pakaianmu dan senjatamu, lalu menghadaplah kepadaku. Aku pun mendatangi beliau ketika beliau sedang berwudu. Beliau melihat kepadaku kemudian bersabda, aku mengutusmu memimpin satu pasukan. Semoga Allah menyelamatkanmu dan memberimu harta rampasan perang. Aku berharap engkau menyukai harta dengan pasukan yang baik. Menyukai. Lalu kata Amr bin As, wahai Rasulullah, aku tidak masuk Islam karena harta. Apa kata Nabi? Saya tidak Rasulullah, ya Rasulullah. Dia dipilih Rasulullah SAW untuk komandan pasukan, panglima perang. Amr bin As radhiyallahu an, orang yang tentara jagoan perang, ahli strategi, dijadikan menjadi pemimpin. Kata Nabi, semoga Allah mudah menangkan kamu dan mendapatkan harta yang melimpah. Kata dia, ya Rasulullah, aku bukan berislam supaya saya dapat harta. Kata Nabi, la. Tetapi sebaik-baik harta itu apabila dimiliki orang yang saleh. Amr bin As, orang yang saleh, sahabiyun jalil, cerdas, cekatan, pemberani. Ketika ada harta di tangan dia, kata Nabi, ini harta yang paling baik apabila di tanganmu, orang-orang seperti Anda. Nah itulah, makanya subhanallah, hal ini ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda soleh, maka silakan menumpuk harta dengan hak-haknya. Iya. Kemudian yang kedua, keutamaan kedua dari orang kaya adalah orang yang soleh yang kaya memborong pahala. Subhanallah.
Dia lihat ini Masjid Abdullah bin Umar mau bikin ini pesantren. Ustadz, berapa kurangnya semen? Dari saya semua. Ustadz, saya dari sini. Ustadz, ini. Dia ada tahu orang miskin, ini orang miskin. Dia tahu orang fakir, dia orang anak yatim, dia bantu orang miskin. Jadi orang kaya itu memborong paha, orang miskin bisa nggak memborong pahala kayak gitu? Nggak bisa. Makanya mana dalilnya? Kekayaan itu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang dikehendaki. Sebagaimana juga itu adalah ujian sekaligus. Apakah mereka bersyukur atau tidak? Dan tidak boleh hasad terhadap orang yang kaya. Hasad itu enggak boleh. Tapi ghibthah boleh enggak? Apabila dia bersyukur kita boleh ghibthah. Tapi apabila tidak bersyukur dengan harta itu kita tidak boleh cemburu. Hal itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Dhahaba ahlud duthur." Yani anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi faqalu, bahwa orang-orang fakir muhajirin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan, "Dhahaba ahlud duthur bid darajatil ula wan na'imil muqim." Mereka mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu ya yang mereka itu telah memborong derajat-derajat yang tinggi dan kenikmatan-kenikmatan yang kekal. Kami enggak bisa ya Rasulullah." Kata Nabi, "Wa madzak? Ada apa itu?" Kata orang miskin dari muhajirin kepada Rasulullah, "Qalu yusalluna kama nusalli wa yasum kama yasumun wa yasaddaqun wa yatasaddaqun kama wala natasaddaq." Ya Rasulullah, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka bersedekah, kami enggak bisa bersedekah. Ya Rasulullah, mereka borong semuanya. Wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Mereka bisa membebaskan budak-budak, kami enggak bisa. Faqala Rasulullah SAW, "Afala u'allimukum syai'an?" Maukah kalian kuajari sesuatu? Ya, tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Di mana kata Nabi SAW, tidakkah aku ajarkan sesuatu kepada kamu, dengan itu kamu menyusul orang-orang yang telah mendahului kamu, dan dengan itu kamu akan mendahului orang-orang setelah kamu. Qalu bala, iyalah ya Rasulullah, kami ingin. Kata Nabi, tusabbihuna wa tukabbiruna tuhammiduna dubur kulli salah 33 marrah. Kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali setelah salat. Qala Abu Saleh, faraja fuqara'ul muhajirin. Orang fuqara' muhajir alhamdulillah, mereka pulang dengan membawa kebahagiaan bahwa ternyata bisa mengimbangi keutamaan orang-orang kaya itu dengan apa? Tasbih, tahmid, takbir 33. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW mengajarkan zikir yang khusus itu ada bilangannya. Karena ada kita dapatkan buku Dalailul Khairat, buku-buku macam-macam itu, zikirnya itu ribuan kali. Rasulullah ajarkan 33, mereka ajarkan berapa? 4.000 kali, 5.000 kali, 7.000 kali, sampai itu ngitung. Saya waktu itu mengamalkan itu sampai ayah saya bilang, "Kayaknya kamu mau gila Nina." Waktu itu Rasulullah SAW sendiri zikirnya itu tidak melebihi 100 kali, 80 sampai 100. Ini 33 sampai 99, dan di100kan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100. Tiba-tiba ada zikir berapa? 1.000, 3.000, 4.000, 5.000. Ini bukan zikir, ini memaksa ini. Setelah kita Assalamualaikum itu zikir dari subuh sampai mana? Sampai zuhur itu. Zuhur nanti sambung lagi sampai maghrib. Inilah kalau ketemu sama Umar bin Khattab ini ditamparnya itu orang itu. Dari mana kamu makan? Kamu tahu bahwa Allah tidak meruntuhkan emas dari langit dan tidak memuncratkan emas dari bumi. Dari mana kamu makan? Kamu matikan agama Allah ini, semoga Allah matikan kamu. Nah, itu Umar bin Khattab orangnya. Zaman kerja, waktu kerja dia ini. Makanya yang ada dalam ayat-ayat itu, ada enggak dalam ayat setelah salam kalian menetap lagi di masjid terus? Ada enggak? Yang terbaik di antara kalian adalah yang di masjid terus, ada? Yang ada adalah fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu
Masya Allah, antum udah hafal semuanya. Jika kalian sudah selesai sholat, fantasyiru, menyebarlah kalian. Apa yang kalian lakukan? Untuk apa? Carilah karunia berupa rizki yang halal. Kan seperti itu. Enggak ada di situ setelah salam. Seperti itu. Subhanallah. Agama ini sungguh indah sebenarnya. Kalaulah kita merasakan, mengamalkannya itu, kita akan merasakan keindahannya itu. Jadi kata Nabi SAW seperti itu. Orang miskin ternyata ada obatnya dengan zikir-zikir ini. Tapi ternyata apa yang terjadi? Begitu mereka pulang, faqalu, ya, faraja fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah faqalu. Setelah pulang muhajirin yang fuqara tadi, mereka datang lagi mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sami'a ikhwanana ahlul amwali bima fa'alna. Orang kaya dari saudara-saudara kami itu mendengarkan apa yang kami lakukan. Lalu fa'alu mithlah. Lalu mereka mengikuti kami, melakukan apa yang kami lakukan. Mereka ngejar kami lagi, ikut kami lagi. Faqala Rasulullah SAW, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kata Nabi SAW, ya beliau, kamu bertasbih, bertakbir dan bertahmid 30 setelah salat itu, ternyata mereka lakukan juga apa kata Nabi? Itu adalah karunia Allah yang Dia berikan kepada orang yang dikehendaki. Ya sudah, bagaimana lagi? Subhanallah. Tetap berarti orang kaya punya keutamaan enggak? Antum memilih orang kaya, orang miskin? Yang bersabar, yang bersyukur. Subhanallah. Tetapi mau tidak mau harus ada orang kaya di antara kita dan harus ada orang yang sedang di antara kita. Sebenarnya miskin banget enggak ada. Karena kebanyakan manusia diberikan Allah sesuai kebutuhan masing-masing. Yang susah itu mengejarnya itu ambisi, syahwat dan keperluan pribadi yang melebihi kebutuhan. Kalau kebutuhan Allah beri. Tapi kadang kan kita ingin, iya, sebenarnya kalau untuk sekedar ala kadarnya itu banyak. Allah mudahkan itu. Jadi ini, bagaimanapun ternyata nggak bisa ini. Udah lihat ini keutamaan orang kaya ini. Lalu bagaimana dong Ustaz? Nah ini baru kita kisah-kisah dan sambil kita menyimpulkan. Ini bagian ketiga dari kajian kita dan kita selesaikan. Iya, barakallahu fikum, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Halo, assalamualaikum, sedang kajian. Kita matikan lupa, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Sekarang kita bagian yang terakhir dari bagian kajian kita pada pertemuan kali ini. Gimana? Sudah lelah letih ini? Break dulu. Masih ada penutupan bisa? Baik, barakallahu fikum. Ikhwani dan akhwati fillah, semoga Allah tapi sebelum Ustadz pergi ke bagian terakhir dari kajian kita, memang mau tidak maupun keutamaan orang yang kaya bersyukur ini lebih tinggi derajatnya, mana yang paling tinggi derajatnya di surga. Jadi orang kaya yang bersyukur derajatnya paling tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla jika dia memang lebih bertakwa. Jadi bisa jadi dia sudahlah, biarpun memang orang miskin duluan masuk surga, tapi kalau dia kaya bersyukur, bisa jadi dia lebih tinggi derajatnya dari orang miskin itu. Namun dia didahului orang miskin itu masuk surga. Nah ini agar kita ini jangan malas-malas alasan tawakal, lalu kita malas-malas. Berusahalah kita ngasih harta yang wajar untuk istri kita. Tapi jangan ketika kita mencari harta yang berlebih, berpoya-poya, itu sudah azab sudah.
Udah cukup kendaraan ala kadarnya, sudah cukup rumah, dan tiap harus udah ada ruko. Ruko ke-10, ke-15, kesekian. Istri sudah dikasih motor atau mobil ala kadarnya, dia harus Camry, harus. Ini namanya musibah, menghabiskan kehidupannya untuk perkara itu. Itu sudah musibah sudah. Iya. Tapi kalau dia ada harta itu, dia pergi haji, pergi umrah, dia umrahkan ayah bunda, dia umrahkan adik-adiknya, dia hajikan saudaranya, dia bantu kaum muslimin untuk modal-modal orang yang miskin. Bagus nggak kalau itu? Bagus. Tapi kalau menumpuk-numpuk hal itu untuk kemewahan yang lebih, itu biasanya itu musibah. Nah itu. Tapi ini terakhir, bagian terakhir yang kita maksud adalah yaitu mana yang lebih, kembali kita ke judul, miskin yang sabar vs kaya yang bersyukur. Mana yang lebih utama? Jadi mana yang lebih baik, miskin yang sabar ataukah kaya yang bersyukur? Ini pelajaran kita. Siapa yang sebelum Ustadz simpulkan, saya ingin tahu dari antum-antum, dari bapak-bapak dulu. Menurut antum mana yang lebih baik, kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Bapak-bapak dulu, ikhwan. Kaya yang bersyukur, yakin? Saya ingin dengar dari umat-umat dulu ini. Bersyukur, sepakat ya? Mari kita ikuti kajian ini. Kalau nggak pas nanti gimana? Rujuk. Kalau nggak pas kata Syekh kita ini rujuk, harus rujuk. Kalau salah ya. Iya. Kalau pas, alhamdulillah. Coba kita cek dulu. Kita lihat ini. Subhanallah. Jadi tentu kata kita tidak akan langsung jawab secara enggak. Itu nanti jawaban itu nanti ketika di penghujung ini. Sebelum wabillahi taufiq wal hidayah. Kita ini dulu ada alurnya, ada ini. Jadi jika memang kalau secara naluri dan secara insting kita memang disodori dua pilihan ini, jujur-jujur saja. Dan saya lihat ikhwah dan akhwat tadi jujur. Kita tanya pilih mana, ya memang itu sudah fitrah. Berarti kebanyakan di antara kita tentu mengambil pilihan, atau ke semua kita, pilihan kedua yaitu kaya yang bersyukur. Karena selain naluri, kita juga lebih siap untuk menikmati kekayaan daripada menderita kemiskinan. Menderita juga lah. Namun kita ini ada dua sosok yang akan kita bahas. Subhanallah, tapi itu membuat kita supaya bersikap itu enggak stres dalam kehidupan kita, yang mana saja gitu loh. Banyak enggak orang kaya stres? Orang miskin? Banyak juga. Pernah enggak ketemu orang kaya yang stres? Pernah enggak ketemu orang kaya yang stres? Tapi mana yang lebih sering ketemu dengan orang miskin stres? Ini artinya itu pada dasarnya kebahagiaan itu bukan pada tapi adalah kebahagiaan itu ada pada apa? Kebahagiaan itu adalah suatu makna yang Allah cecarkan dalam sanubari seseorang hamba yang mengandung sejuta makna. Dan itu adalah pemberian Allah. Dan tidak bisa didapat apa yang di sisi Allah kecuali dengan mentaati Allah. Ya kalau ingin semakin bahagia, semakin ini, ya semakin taat sama Allah dalam dua kondisi itu. Dan kita harus siap dua kondisi itu. Nggak bisa kita, mustahil hidup kita dalam satu kondisi. Siapa yang ingat ketika di awal malam pengantin? Harta kamu udah lengkap belum, lemari semuanya ada? Atau numpang-numpang? Kebanyakan manusia 80-90%. Jarang anak-anak muda sebelum kawin udah kaya, udah punya rumah, punya mobil. Ayah dia itu jarang. Ada juga. Memang dia jagoan, Masya Allah. Allah mudahkan baginya atau keturunan. Tapi kebanyakan anak muda itu, kawan itu, dia hanya punya apa? Kompor, punya piring ala kadarnya, sendok ala kadarnya,
punya rumah kontrakan, kan itu kadang sampai terakhirnya bertahun-tahun demi tahun, alhamdulillah bisa nyicil tanah, nyicil rumah, kadang sudah bisa lemari, bisa ini, motor dan sebagainya, seperti itu. Yang ini memang Nabi sendiri berlindung dari kefakiran, bahkan digandengkan dengan kekafiran. Banyak orang murtad gara-gara kemiskinan. Sebagaimana juga banyak orang fasik atau juga banyak juga murtad gara-gara kekayaan. Nasallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan dua-duanya bukanlah menjadi suatu target yang kita harus paksakan diri kita, tetapi adalah menjadi suatu qanaah iman yang harus kita siapkan untuk dua-dua itu. Itulah pelajaran kita. Jadi antara ada dua sosok, yang pertama adalah Nabi Ayyub alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ustaz ingin tanya, Nabi Sulaiman tipe yang mana dia nih? Kaya yang bersyukur atau kaya raya? Bersyukur, Masya Allah. Nabi Allah Ayyub bagaimana? Miskin. Pernah nggak dia kaya raya? Pernah. Nabi kita SAW yang mana? Hah? Ustaz ingin nanya nih, Nabi kita yang mulia alaihissalam, dia yang mana? Yang pertama, yang kedua? Coba, siapa ibu-ibu yang tadi, mana panitia ini? Ada kayaknya harus kasih hadiah ini. Iya, bagaimana tadi Bu? Rasulullah miskin gak? Miskin. Mana buktinya? Sampai tidak makan. Sampai Rasulullah tidak makan. Tidak makan berapa lama? Oh ada. Ya coba Ustaz ini nanti ya. Ya coba tadi ibu-ibu tadi yang bilang tadi Rasulullah, keadaan Rasulullah yang pertama atau yang kedua? Yang kaya belum dapat hadiah. Bagaimana maksudnya? Ibu siapa ini yang bilang dua-duanya? Coba jelaskan. Terus? Cukup? Udah, boleh dapat hadiah. Rasulullah SAW itu dua-duanya dia merasakan. Kadang Nabi sampai berinfak itu satu lembah isinya itu onta atau kambing. Rasulullah pernah, siapa yang tahu Rasulullah pernah berkurban berapa ekor? Siapa tuh ya? Berapa? Siapa yang tadi menjawab? Yang antum tadi yang jawab? Iya bagus. Antum dapat hadiah nih. Buat antum ini. Buat ibu-ibu yang tadi juga etika makan dan minum. Ibu pilih yang mana? 4 kalimat agung, sifat wudhu Nabi, hukum jual beli, zikir sesudah sholat fardu, etika makan dan minum. Ini ibu dulu. Ibu-ibu yang tadi yang jawab dua-duanya. Pilih yang mana judul bukunya? Yang mana aja? Oh iya, yang mana aja ini? Ibu ini enggak, pedagang enggak? Enggak, oh berarti kalau ibu 4 kalimat yang agung kasih. Antum pedagang? Pedagang, buat antum hukum jual beli ini. Iya, bagus. Jadi kita akan bahas ini sebagai penutupan, di mana dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia Allah telah menciptakan 2 tipe manusia di atas. Sebagai apa? Acuan di dalam kehidupan. Agar kita punya peta di dalam perjalanan. Kalau kita punya peta enak nggak jalan sampai tujuan nggak? Kalau nggak punya peta, mutar. Itulah subhanallah. Hidayah itu adalah cahaya yang Allah semaikan dalam dada setiap mukmin. Dengan itu mereka tahu kapan bergerak, kapan harus diam, kapan harus berbicara, kapan harus ini dan sebagainya. Jadi agar dijadikan panutan bagi masyarakat dan generasi berikut mereka. Allah ciptakan Nabi Allah Ayyub sebagai sosok yang dikenal sebagai penyabar, sangat penyabar sekali. Nabi Allah Ayyub alaihissalam.
di mana dia diuji Allah dengan sangat berat, ujian berat. Siapa yang tahu ujian Nabi Allah Ayub? Ujian apa? Penyakit pada tubuh. Itu aja. Apa? Gimana Pak? Miskin mendusta. Terus apa lagi? Ada satu lagi. Harta. Ada satu lagi, siapa yang bisa jawab? Kehilangan anak. Oh ya itu. Maksud kita ada 3 dia. Pada tubuh, pada harta, pada anak. Siapa yang tahu, angkat tangan, bagaimana kejadian cuplikannya secara ringkasnya itu? Kayak mana itu? Gimana Ukti? Pada suatu hari. Kenapa pada suatu hari? anti ijab kabul sama suami ya? Itu udah alhamdulillah. Semoga Allah abadikan percintaan kalian. Iya, coba. Ada yang ingin meringkas? Ustadz ingin hadiah nih. Habis itu? Habis itu? Terus? Anaknya meninggal dalam berapa tahun-tahun? Iya, berdekatan. Langsung ludes dalam, subhanallah. Ahsanti. Anti layak dapat ini nih. Iya. Anti suka makan nggak? Suka ya, ini Atika makan minum. Iya, yang suka makan, yang suka minum. Semua kita suka makan, suka minum. Kalau nggak suka makan minum itu karena Allah menyuruh kulu washrabu wala tusrifu, itu dasar kesehatan. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Nggak makan juga masalah. Iya, tapi makan terus juga masalah. Baik, barakallahu fikum. Ahsanti tadi itulah, subhanallah, beliau diuji sangat berat. Ya, terkadang memang orang diuji Allah juga diberi nikmat dan harta, namun tidak ada orang itu istilahnya itu diuji Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, yang seperti Nabi Allah Ayub yang alami. Ada juga orang yang diberi nikmat harta namun tidak memiliki nikmat sehat. Kaya raya tapi sakit. Menikmati enggak? Enggak juga. Mana lebih kalau seandainya tidak ada solusi, kalau bisa memang mengumpulkan kesehatan dan kekayaan. Tapi kalau seandainya dipilih yang 2 ini, mana yang lebih dipilih? Antum lebih milih sehat atau lebih milih harta? Ngapain pula kita punya harta nggak bisa diapa-apain? Lihat-lihat aja. Makanya ketahuilah bahwa kesehatan itu lebih mahal dari harta itu semua. Biar kita pandai-pandai bersyukur. Ketika antum bisa bergerak, lari-lari, bisa ini dengan anak istri, luar biasa nikmatnya. Jadi ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga orang yang tidak bisa sebaliknya, ada orang yang diberi nikmat sehat walafiat tapi tidak berharta, sehat walafiat tapi enggak ada harta. Nah, itu ujian juga. Ketika dia menginginkan untuk menikmati banyak hal namun tidak bisa terwujud karena kantongnya nggak cukup beli ini, nggak cukup beli itu, nggak cukup. Nasallallahu alaihi wasallam. Ada pula sebaliknya, dua-duanya ada, sehat, harta banyak. Nah itulah doa kita maunya ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Namun yang terjadi pada Nabiullah Ayub, beliau mendapatkan kedua-duanya. Beliau menderita kemiskinan yang sangat parah dan fisik yang juga sangat mengenaskan sekali. Tetapi ini sebenarnya benar bahwa Nabiullah Ayub asalnya kaya raya dan banyak anak. Tapi Allah uji dia pada dirinya. Sampai ikhwah yang dimuliakan Allah, badannya itu bau. Antum pernah enggak dekat dengan orang yang
penyakit kayak kanker macam-macam bau badannya, pernah. Bau rumahnya itu penuh bau semua. Ya, kalaulah kita tidak malu, maunya kita pakai masker masuk ke rumah ikhwan itu. Saya ada ikhwan kita seperti itu dulu, murid saya di Batam. Rahimahullah. Udah berapa kali dia nangis-nangis ke saya dulu, enggak ada yang mau akhwat sama dia. Terakhirnya alhamdulillah ada yang mau. Setelah punya anak satu, diuji Allah pula dengan ini, kalau beliau itu. Aduh, Masya Allah, beliau itu paling rajin iktikaf sama saya, salat 5 waktu dan sebagainya. Semoga Allah ampuni beliau fid dunya wal akhirah. Jadi ternyata ada terjadi pada Nabi Allah Ayub. Beliau subhanallah menderita kemiskinan yang parah dan fisik yang juga sangat mengenaskan. Sampai diabadikan Allah tentang kisah ini di dalam firman Allah surah Sad. Surah Sad ayat 41. Jadi diabadikan tentang kisah beliau ini di dalam surah Sad dalam berbarengan. Tentang kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu inni massani asyaitanu binusbin wa 'adzab." Kata Allah, ingatlah hamba kami Ayub ketika dia berdoa memanggil Rabbnya, sesungguhnya setan menimpakan kemudaratan kepadaku dengan nusub dan dengan azab. Para ulama tafsir mengatakan an-nusub adalah musibah sakit yang beliau derita, nusub. Jadi beliau enggak mengatakan langsung, ya Allah aku kena penyakit kusta. Lalu juga al-azab apa itu? Musibah yang membersihkan semua harta dan anaknya. Seketika ludes semua hartanya, mati kambing-kambingnya, mati onta-ontanya, mati ternak-ternak yang dia miliki, dan juga Allah wafatkan anak-anaknya. Subhanallah. Padahal sebelumnya Nabi Allah Ayub adalah orang yang saleh yang sangat kaya. Hartanya melimpah, memiliki anak banyak. Lalu Allah menguji beliau, menunjukkan bahwa Nabi Allah Ayub menginginkan kekayaan, tapi Allah memberikan di tengah jalan. Itulah kalau dunia. Kalau bukan harta meninggalkan kita, kita yang meninggalkan harta karena wafatnya itu. Saya baru-baru ini ada kawan kita yang nikah lagi dengan janda kaya raya, rumah besar, kendaraan mewah. Saya iseng-iseng cek apakah ini dari mana nih akhwat kita ini. Tapi ternyata diantara sebabnya itu ba'dallah azza wa jal, itu warisan dari suaminya. Dan kita tidak tahu betapa lelah letihnya dahulu suaminya itu. Ratusan hektar itunya, sawitnya itu. Makanya seorang mukmin, kita sebagai suami, kalau untuk melakukan yang haram sampai tidak sholat, mengumpulkan harta, kadang begitu. Kita wafat, istri kita kawin lagi dengan laki-laki lain, lalu dia pengantin baru. Antum ditanya di kubur tentang harta itu. Antum ditanya sendirian, sementara istri antum sudah manten baru lagi. Bersolek lagi dianya. Itu maksud kita, untuk kita harus bagian akhirah. Demikian juga istri. Terkadang ada juga seperti itu. Istri udah mati-matian dia kasih ininya semua, kasih hartanya, warisannya dari orang tuanya. Ternyata wafat duluan. Setelah itu enggak begitu lama udah manten baru pula suaminya lagi nih. Sementara akhwat ini belum pergi haji dan belum lagi membangun belum lagi bersedekah belum lagi mengurus anak ya. Akhirnya suaminya apa? Saya sebagai suami berhak separuh dari harta ini. Berantem pula itu sama keluarga istri kan. Saya separuh. Ini warisan. Kasihan akhwat ini, belum lagi dia melihara fakir belum lagi bangun Disitulah kita harus jangan yakin dengan dunia ini. Artinya kita harus ada keseimbangan itu. Ya, demikian ikhwah. Jadi ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Semua anaknya diambil oleh Allah, berikut hartanya. Sampai semua kaum kerabatnya itu meninggalkan Nabiullah Ayub karena bau. Kecuali siapa? Siapa yang tahu? Istrinya. Biasa memang, makanya antum sayang banget sama istri itu. Istri itu ketika orang lain gak ada yang menerima kita, sampai keluarga kita, saudara, biasanya istri kita itu Masya Allah, sangat setia mereka itu. Makanya jangan sia-siakan baru tulang kamu itu. Baru tulang ya, bukan tulang boru ya. Jadi demikian ikhwah. Jadi yang terjadi pada beliau seperti itu. Sampai subhanallah tidak ada satu jarum pun di badannya itu kecuali di situ terkena penyakit. Nasallallahu salama. Semua orang menjauhinya kecuali satu, yaitu istrinya yang mendampingi. Karena apa? Karena keimanannya kepada Allah. Semoga Allah meridai istri Ayub. Inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya. Di sisi lain Allah menciptakan Nabiullah Sulaiman. Bagaimana Nabiullah Sulaiman, ikhwan? Oh ini ya. Oh iya, Ustaz juga punya Ustaz juga punya sepatu minta di sana itu sepatu hitam. Itu lumayan masuk angin tuh, dibawa basah-basah terus. Iya, barakallahu fikum. Iya. Boleh dulu ikhwan akhwat untuk mengamankan itu. Kalau sepatu atau sandalnya itu enggak tahan air, boleh. Iya. Iya, barakallahu fikum. Jadi nasib yang Allah berikan pada Nabiullah Sulaiman. Siapa yang tahu Nabi Sulaiman ini siapa ayahnya? Nabiullah Daud. Nabi Daud sebagai apa? Raja. Dan awalnya dia ada kisah cuplikan. Jadi Nabiullah Sulaiman memang dia anak raja. Diangkat Allah pula jadi Masya Allah. Kita mencemburu banget, tapi nggak bisa dicemburuin kalau kerasulan. Bisa nggak kita dengan religius, dengan ruh yang sangat tinggi kita menjadi rasul, bisa nggak? Jadi Nabi bisa? Enggak. Bahkan kata Nabi, la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah. Jadi jangan kita berandai-andai untuk jadi nabi. Tapi kalau berandai-andai Allah mudahkan harta yang banyak dan kesolehan pribadi, boleh nggak berandai-andai dan berusaha untuk itu? Boleh, jangan harus itu. Iya. Nah itu ikhwan. Jadi Nabiullah Sulaiman adalah dikenal dengan sosok yang sangat pandai bersyukur. Di tengah melimpahnya fasilitas dunia yang beliau miliki. Beliau menjadi raja, menjadi rasul. Kekuasaannya itu meliputi apa? Bangsa manusia, bangsa jin, sampai binatang pun. Ada enggak kerajaan yang seperti ini setelah beliau dan sebelumnya? Kendaraannya pun siapa yang tahu kendaraannya? Apa kendaraan Nabi Sulaiman terakhirnya? Angin. Dia tinggal ini merintahkan angin, udah di sana dia. Antum tahu kecepatan angin? Subhanallah. Perlu isi bensin enggak? Itu zero pengeluaran. Nol pengeluaran, ikhwan. Antum kalau enggak ngisi pertalit tadi atau apa? Enggak mau itu. Isi air bisa enggak? Subhanallah. Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini terjadi pada dua sosok. Menjadi raja, kekuasaan meliput seperti itu. Dan beliau mendoakan kepada Allah dan Allah kabulkan. Kata beliau sebagaimana Allah abadikan dalam surah Sad ayat 35. Kata Allah, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berdoa, wahai Rabbku, ampunilah aku. Pertama kali dia minta kepada Allah apa? Ampunan Allah. Yang kedua dia minta kepada Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak layak untuk dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya engkau zat yang maha pemberi. Sampai Nabi kita SAW pun mengatakan dalam suatu hari, ketika dia sholat diganggu oleh jin, oleh iblis.
Lalu Nabi SAW apa? Mencekiknya sampai terasa oleh Nabi keluar air dinginnya air liurnya itu. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena doa saudaraku Sulaiman, niscaya akan kuikat di tiang masjid ini dan dimain-mainkan oleh anak-anak Madinah. Doa Nabi Sulaiman. Artinya tidak. Subhanallah. Nabi kita SAW tawaduknya. Jadi dua model manusia inilah Allah sandingkan ceritanya dalam surah Sad. Surah Sad ayat 30 sampai ayat 44. Disandingkan ini dua-dua ini. Agar menjadi acuan bagi kita tatkala suka atau duka, nikmat atau tidak. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala tentang dua hamba ini, apa kata Allah? Ketika mengkisahkan Nabiullah Ayub dan ketika mengkisahkan Nabiullah Sulaiman, apa kata Allah? Dalam surah Sad ayat 30 dan 44. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Dia Sulaiman dan Ayub adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia adalah orang yang suka bertaubat. Sebaik-baik hamba. Nabi Sulaiman kaya raya dan menguasai kerajaan jin, manusia dan binatang. Subhanallah. Bahkan siapa yang mana buktinya kekuasaan bangsa jin? Siapa yang masih ingat bagaimana Nabi Sulaiman? Contohnya apa itu? Mengambil apa? Memindahkan ratu istana. Terus apa lagi? Mengambil mahkota apa? Ratu Balkis. Ya, memindahkan itu. Terus apa lagi? Dia suruh untuk mengambil berlian-berlian dari dasar laut. Kalau bangsa ini binatang, mana contohnya? Kisah apa? Semut, bagus. Terus apa lagi? Burung, hudhud, bagus. Ahsantum. Namun demikian kata Allah tentang Nabi Sulaiman, ni'mal 'abdu innahu awwab. Nabi Ayub alaihissalatu wassalam juga diuji seperti itu. Disebutkan dia itu ada beberapa riwayat memang disebutkan dia 18 tahun atau 19 tahun atau 20 tahun kaya raya. Istrinya mengatakan, berdoalah kepada Rabbmu, engkau akan diijabahkan. Kata dia, saya malu. Bukankah kita sudah senang kaya raya 20 tahun? Aku malu. Dikatakan sampai dia sudah selesai 20 tahun, malam ke-21 itu, malam 21 tahun selesai, malamnya besok sudah mau 21 tahun, baru dia berdoa kepada Allah, Rabbi inni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Baru langsung Allah ijabahkan. Ternyata apa? Kata Allah, fastajabna lah, kami ijabahkan baginya. Apa yang Allah berikan baginya? Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya karena dia sudah sembuh dan dia orang soleh, dicintai masyarakat sebenarnya. Akhirnya mereka apa? Semua mengumpulkan, ada yang ngasih kambing 1 ekor, ada yang ngasih onta, ada yang ngasih, dia menjadi kaya lagi, berlipat ganda lagi. Yang tadinya anaknya 6 orang, dibuat Allah istrinya melahirkan, setiap melahirkan apa? Kembar. Lahir 2 menjadi 12. Subhanallah. Semoga Allah mudahkan ya bagi ana dan antum kebaikan, berbagai kebaikan fid dunya wal akhirah. Jadi ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pertanyaannya sekarang ini, mana yang paling bagus? Ya, kalau gitu mana yang paling bagus? Nah, ini dia, sudah mendekat ini. Makanya kadang saya kalau ada iseng-iseng orang, Ustadz, mana yang lebih bagus, istrinya 1 atau 2? Kata saya, enggak bisa begitu menjawabnya. Lebih bagus 1 atau 2? Kata saya, yang lebih bagus itu mana yang paling bertakwa kepada Allah. Ada orang itu istrinya 1 enggak beres-beres hidupnya. Maka kata kita, enggak bagus. Tapi ada juga orang istrinya 2 atau 3 tapi berantakan, enggak bagus juga. Tapi yang bagus itu adalah mana yang paling bertakwa kepada Allah dan diberikan Allah kemudahan.
Jadi enggak semua kita harus poligami, tapi tidak semua kita tidak boleh poligami. Yang mana yang jagoan ya? Kalau kantong kamu tebal, rumah kamu sudah bikin 2 rumah, mobil kamu beli 2 di situ, ya bingung orang kan, istri antum. Untuk apa itu mas? Ya ini biasalah. Ini memang dia jagoan. Ya Allah mudahkan baginya rezeki. Kan seperti itu. Enggak mesti juga. Oleh karena itu Ustadz juga tidak sarankan harus poligami, tapi tidak tidak melarang juga poligami itu. Jadi artinya tidak semuanya. Makanya kadang Ustadz kadang mana yang lebih enak Ustadz, mana yang lebih apa gitu. Kadang kawan-kawan ketemu kan, kata saya yang paling bagus itu mana yang paling bertakwa kepada Allah bagi hamba itu. Iya. Jadi kita tidak menghukumi satu itu lebih bagus Ustadz, belum tentu juga. Kalau ke situ nanti kita berdebat. Istri 1 banyak masalah enggak? Banyak juga. Istri 2 banyak masalah? Banyak. Kalau sama-sama banyak ya mendingan 2 kan gitu. Loh, kalau sama-sama banyak kan gitu itu masih banyak lagi nanti ada debat-debat apa di situ. Tetapi itu bukan jadi acuan bagi kita. Acuan bagi kita apa? Hadis-hadis Nabi SAW, kemudian bagaimana seorang itu bersikap. Kembali kita ke ini kita, bagaimana sosok Nabi SAW. Nah ini menjadi sosok yang ketiga. Beliau uswatun hasanah bagi umat, satu-satunya manusia yang hidupnya dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan kejahatan, menceritakan tentang kejahatan kaum Sodom. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang nabi kita? La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka mabuk dalam kesesatan. Dalam surah Al-Hijr ayat 72 disebutkan para ulama bahwa yang dimaksud di situ la'amruka, demi umurmu wahai Muhammad, umur nabi kita. Satu-satunya umur nabi kita dijadikan sebagai acuan sampai Allah bersumpah dengannya, menunjukkan mulianya umur nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baiknya beliau. Allah bersumpah dengan demi umur nabi kita, kehidupan dan keberadaan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa riwayat keterangan dari Ibnu Abbas, ma khalaqallahu wa ma zara'a wa ma bara'a nafsan akrama alaihi min Muhammadin SAW. Belum pernah Allah menciptakan dan menumbuhkan manusia yang lebih mulia daripada Muhammad SAW. Wa ma sami'tu Allah aqsama bi hayati ahadin ghairah. Kata Abdullah bin Abbas, aku belum pernah mendengarkan Allah bersumpah dengan kehidupan seseorang selain beliau. Jadi dalam urusan bersyukur dan sabar, nabilah yang betul-betul teruji. Subhanallah, Nabi kita SAW, bayangkan. Dia uji enggak dia dengan ujian Nabi Allah Ayub, Nabi kita? Diuji enggak Nabi kita pada tubuh beliau, pada harta dan anak? Diuji. Rasulullah SAW belum lahir sudah wafat ayahnya. Dia enggak sempat memanggil abi. Baru umur dia 4 tahun 5 tahun wafat pula ibunda. Waktu pulang ziarah ke kubur ayahnya Madinah, pulang ke Makkah, wafat ibunda. Kemudian beliau punya anak, laki-laki itu semuanya wafat dalam keadaan masih kecil di pangkuan beliau. Wafat istri di tangan beliau, wafat Khadijah, wafat paman Abu Talib. Beliau merasakan itu semua. Pernah Nabi SAW ketika perang Khandaq, subhanallah, waktu itu musim paceklik, Rasulullah SAW melihat para sahabat Muhajirin dan Ansar mengikat perut mereka dengan batu itu, satu batu, karena menahan laparnya itu, mengganjal perut itu. Bukan mengganjal perut seperti kita, ganjal dulu Pak Ustadz. Apa yang pengganjalnya? Rupanya di situ ada bubur, ada ketan. Ini mah bukan ganjal ini. Katanya ini baru pengganjal. Lalu yang aslinya nanti ntar lagi Ustadz. Bingung saya mau taruh mana lagi nanti satu lagi. Kalau pengganjal di zaman Nabi apa? Batu. Ternyata mereka melihat perut Nabi SAW sudah diikat beliau 2 batu. Berarti lebih dahsyat mana laparnya? Apa kata Nabi? Innamal aisyu aisul akhirah. Allahumma arhamil muhajirina al-ansar wal muhajirah. Ya Allah, kata dia, wahai ya Allah, ampunilah, kasihanilah muhajirin dan ansar. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya kehidupan akhirah.
Dan mereka melihat Nabi SAW seperti itu. Maka beliau adalah yang paling pandai bersyukur dan bersabar. Beliau mengumpulkan akhlak Nabi Allah Ayub dan juga mengumpulkan akhlak Nabi Allah Sulaiman. Beliau kaya yang bersyukur sekaligus miskin yang, coba kita ulangi. Beliau Nabi SAW itu adalah kaya yang bersyukur dan juga sekaligus beliau itu apa? Miskin yang bersabar. Dia kumpulkan dua ini. Kadang Nabi SAW berkumpul padanya harta yang melimpah. Siapa yang tahu kapan Nabi SAW antara lain harta melimpah? Kasih hadiah. Kapan? Kapan Ummahat? Kayaknya Ummahat ini banyak ini membaca. Ketika belum, itu kekayaan Khadijah bukan kekayaan Rasulullah. Perang apa? Lupa ya. Tapi bagus. Setelah perang antara lain. Ahsanta. Jadi dapat ghanimah, Rasul dapat bagian yang banyak. Antum pilih mana nih judulnya ini? Yang mana aja, Masya Allah. Antum zikir sesudah sholat udah hafal insyaallah ya? Sudah. Kalau ulang-ulang. Barakallahu fiik. Jadi Rasulullah SAW kadang dia kaya raya, kadang dia miskin. Kenapa Rasulullah miskin? Karena beliau itu ngasih sampai habis. Kalau kita kan enggak, dapat ini cukup untuk 2 tahun kan gitu. Rasulullah enggak berapa lama habis. Jadi Rasulullah dua-duanya di situ pada beliau. Antara lain ketika habis perang Hunain. Kan waktu itu ada beberapa penaklukan itu ghanimah banyak. Sampai datang Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ada sebagian sahabat itu tokoh Quraisy, kasih 100 onta. Ya Rasulullah, anakku lagi sepulan, kasih 100. Ya Rasulullah, anakku lagi sepulan, kasih 100. Sampai orang Ansar mengatakan cemburu. Rasulullah sudah mendapatkan kaumnya kembali, dia akan meninggalkan kita. Mendengarkan ini langsung Nabi mengumpulkan Ansar semuanya. Diingatkan mereka tentang beliau. Maukah kalian seandainya tidakkah kalian ridho aku berikan binatang ternak yang tidak berakal kepada mereka, lalu Rasulullah kembali kepada kalian? Tidakkah? Mulailah sebutkan. Bukankah memang benar kalau kalian mengatakan gara-gara kalian Rasulullah menampung Rasulullah hijrah, itu benar. Melalui kalian Allah menangkan dakwah ini, benar. Tapi sebelum Rasulullah datang kalian saling berantem, perang. Lalu datangnya Rasulullah kalian bersaudara. Kalian tadinya di atas kekufuran dan di atas kejahilan, lalu kalian beriman melalui Rasulullah dan seterusnya. Akhirnya para Ansar pun menangis dan bertaubat dan minta maaf kepada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW kadang hartanya banyak. Kadang Nabi SAW memberikan nafkah setahun kepada istrinya. Anda tanya antum, orang yang bisa memberikan nafkah kepada istrinya, nafkah sekali dikasih untuk nafkah setahun, itu orang miskin atau orang kaya? Ana ingin tanya antum di sini. Ada di antara antum yang ngasih nafkah kepada istri antum di awal tahun, ini deh untuk sampai tahun Desember nanti sampai tahun Ramadan. Ini kita Muharram deh. Sampai nanti Dzulhijjah, ini nafkahmu. Ada enggak antum pernah itu? Enggak ada kata ibu-ibu. Itu artinya apa? Karena antum kalikan aja. Kali 12, kasih langsung ke tangan istri antum. Ada? Rasulullah biasa seperti itu. Berarti yang bisa melakukan hal itu orang kaya atau orang miskin? Rasulullah kaya enggak kalau gitu? Kaya. Tapi terkadang Nabi SAW menyebutkan, datang dia pulang ke rumah, ya Aisyah ada makanan enggak? Kata Aisyah apa? Enggak ada. Kalau gitu saya puasa. Orang yang enggak ada makanan pada hari itu orang kaya atau orang miskin? Miskin. Kata Aisyah, kadang datang syah, hilalun, thumma hilalun, thumma hilal. Datang hilal. 3 kali hilal, berapa bulan itu?
nggak pernah ngepul api di rumah Rasulullah. Lalu dengan apa kalian bisa bertahan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, bil aswadan, yaitu dengan korma dan air. Itu orang kaya, orang miskin? Orang miskin. Orang bisa pakai kambing, pakai enggak. Kalau kambing bisa nggak dimakan tanpa dimasak? Bisa. Rasulullah dalam keadaan miskin. Berarti Rasulullah SAW dia mengumpulkan akhlaknya Nabiullah Ayub bersabar dan mengumpulkan akhlaknya Nabi Sulaiman bersyukur. Ketika dia kaya raya, apa buktinya Rasulullah bersyukur? Ketika dia banyak harta. Ketika Rasulullah kaya raya itu tidak ada orang mukmin yang mati berutang kecuali apa? Rasulullah tanggung. Sebelum Rasulullah punya harta, kalau ada orang berutang, sallu ala akhikum. Kalian salatkan saudara kalian ini. Pernah ada seperti itu sahabat Nabi. Kata sahabat Nabi, ya Rasulullah aku tanggung ini. Akhirnya disolatkan Rasulullah SAW. Setiap kali ketemu, udah bagaimana yang kemarin? Belum ya Rasulullah. Udah gimana? Sampai sudah berapa hari setelah itu, sudah ya Rasulullah saya. Sekarang barulah dingin kulit saudaramu itu. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengembalikan utang-utang. Rasulullah pernah berutang enggak? Pernah, tetapi Rasulullah selalu berlindung dari utang. Terakhir Rasulullah wafat dalam keadaan menggadaikan apa? Baju besinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya ikhwah, ini apa namanya dalam Muhammad SAW ini apa namanya menunjukkan beliau alaihi salatu wasallam, tentang beliau itu masuk ila Rasulullah alal Islam, tidaklah Rasulullah SAW pernah diminta untuk kemaslahatan Islam kecuali beliau pasti memberinya. Sampai ada datang seorang meminta kepada beliau, ia kepala suku, kemudian beliau berikan kambing 1 lembah kepada orang ini. Kambing 1 lembah, berapa ekor kira-kira itu? Ya enggak tahu, itu bukan 2 ekor 3 ekor. Itu menunjukkan Rasulullah itu kaya atau miskin? Tapi dia dermawan, kasih ini 1 lembah ini untukmu. Subhanallah. Ini adalah kedermawanan Nabi, artinya beliau bersyukur. Sampai kepala suku ini mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi aslimu, wahai kaumku masuk Islamlah kalian. Karena aku datang dari Muhammad, fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Karena Muhammad memberikan harta layaknya orang yang tidak takut miskin. Dalam hadis riwayat Muslim. Jadi hingga kini belum dijumpai orang yang dimudahkan harta mendermakan harta kambing 1 lembah. Ada antum dengar orang kayak gitu? Di samping itu Nabi SAW pernah berkurban 100 ekor onta, 70 ekor sekian dengan tangan beliau yang mulia. Sisanya Ali bin Abi Thalib. Antum kira-kira Rasulullah itu lemah atau kuat tangan Rasulullah itu? Antum kira-kira sanggup enggak menyembelih onta ini 70 ekor? Antum pernah menyembelih sapi? Pernah menyembelih kambing? Berapa ekor bisa antum? 1. Tapi kalau antum disuruh 20 ekor gimana? Itu baru kambing. Betapa kuatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau kita kadang tenaga kangkung. Makanya Nabi SAW akramakumullah biasa menggilir istri-istri beliau itu sekali mandi. Kalau kita buat kayak gitu mungkin kita nggak bisa jalan lagi itu. Karena tenaganya tenaga telur paling. Beliau itu makan kambing, makan apa. Nabi SAW diberikan Allah kekuatan itu. Dan dia dibuat Allah cinta dari seluruh dunia ini hanya 2 itulah. At-tibu wan nisa. Yaitu minyak wangi dan wanita. Tapi Nabi SAW tidak pernah menyentuh yang bukan miliknya. Alaihi salatu wassalam. Nah itu, kalau kita tenaga kangkung. Habis ini pengen ngantuk tidur. Nabi kita SAW mereka itu malamnya disebutkan tentang Imam Syafi'i rahimahullah. Dia bagi malam itu 3. Sebagian malam membaca, belajar. Sepertiga malam itu tahajud, sepertiga malam sepertiga lagi dia adalah tidur. Ya mungkin deretannya itu malah sepertiga pertama membaca belajar, baru sepertiga kedua itu adalah tidur, baru sepertiga terakhir
ibadah, munajat kepada Rabbnya. Tapi itulah kata Syekh Utsaimin, minimal kalau bisa kita setengah jam sebelum subuh udah bangun, udah mandi, udah rapi, itulah minimal yang kebiasaan kita. Kalau kita nggak bisa seperti mereka, setengah jam kita udah mandi, udah apa seperti itu. Jangan kita kalau bisa ke mandi itu masih bau keringat, belum gosok gigi, sehingga kawan yang samping kita, seorang muslim dari segi kesehatan juga hendaklah mandi setelah terbit matahari itu tidak menghasilkan efek kesehatan. Mandi itu, saya tanya ada orang-orang yang panjang umurnya di kampung itu, saya tanya dan saya cek kebiasaan mereka itu mandi sebelum matahari terbit, sebelum subuh, sedingin apapun. Caranya itu basahkan kaki, basahkan tangan, basahkan ketiak dulu, apa semua, gosok-gosok gigi dulu, baru basahkan kaki, baru kepala terakhir. Jangan langsung bangun ambil jus ke kepala, itu bisa pingsan ente. Iya, darah belum ini. Nah itu diantara trik-trik yang saya tanya, ada orang-orang yang panjang umurnya itu diantaranya kebiasaan mereka yang positif itu mandi malam sebelum terbit matahari, sebelum subuh. Ya, itu perlu kita biasakan. Kecuali mungkin kita ada safar itu atau apa hal-hal yang membuat kita ini. Baik, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi nabi kita 100 ekor ini, kalau 100 ekor ini kali 12 juta saja sudah berapa ikhwan? Sekitar 1,2 M sekali ngasih. Itu bersyukur Nabi SAW. Di sisi lain beliau juga pernah mengganjal perutnya dengan batu karena kelaparan, tidak memiliki makanan. Beliau dan istrinya tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut. Iya, para sahabat merasakan itu sampai datang pada zaman Umar bin Khattab, penaklukan Persia dan Romawi. Saat itulah para sahabat membagi-bagi emas batangan, bukan emas dono, emas Joni, bukan, emas murni. Mereka membawa itu sampai kehabisan angka mereka. Waktu itu mereka belum mengenal juta, belum mengenal miliar, belum mengenal triliun, belum mengenal biliun, belum. Sehingga mereka menghitungnya pun sekian ribu dinar, sekian ribu dirham, melimpah. Satu orang di antara para sahabat itu bisa, di bawahnya itu ada budak wanita 100 orang. Dia tuh lihat 100 orang, mana dia suka dia panggil, ini miliknya. Tapi mereka sampai dikatakan Umar bin Khattab, taqasyaf yauman fa inna taqasyaf yakni yauman fa innal hayata la tadum. Hendaklah kamu belajar miskin dalam satu ketika sesekali, karena kehidupan tidak selamanya seperti itu. Karena di zaman Rasulullah SAW dahulu pernah Nabi SAW mengutus prajurit-prajurit para sahabat pengintai, itu belanjanya dalam satu hari itu cuma satu biji korma, satu biji korma. Rasulullah SAW menyebutkan itu kepada orang yang sudah melimpah harta di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Makanya ini harapan kita, kalaupun kemarin kita miskin, mungkin besok kita akan kaya. Maka mulailah biasa menyetrika baju sendiri, bantu istri masak. Jadi ketika ada masalah kita enggak linglung. Kadang-kadang orang kaya ini dia enggak siap miskin lagi. Jadi harus tetap ada pelatihan itu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kondisi semacam ini sudah ternyata dirasakan oleh Nabi SAW, dan hendaklah kita mengalir sesuai keadaan. Siapapun orangnya tidak bisa memilih dan memaksakan diri untuk menjadi miskin yang sabar atau kaya yang bersyukur, nggak bisa kita paksakan itu. Jadi kalau kita berada dalam kondisi miskin, tidak bisa memaksa Sang Pencipta untuk menjadikan kaya raya. Demikian juga sebaliknya, Anda dalam kondisi berkecukupan tidak bisa memaksa Sang Kuasa untuk mengubah Anda agar bisa mencicipi kemiskinan. Itu berarti apa? Seharusnya yang dominan di pikiran orang kaya bukan bagaimana dia jadi miskin, namun bagaimana dia maksimal bersyukur. Kalau dia memang itu orang miskin, bukan dia memaksakan diri supaya jadi orang kaya, tapi bagaimana supaya dia itu
berpikir supaya bisa sambil apa? Berusaha. Satu sisi kita dituntut. Saya kadang ada di kitab itu apa Ibnul Jauzi rahimahullah. Saya baca berulang-ulang, ada namanya Saidul Khatir. Tidak sepantasnya seorang dai. Emang ente bekerja 24 jam, berdakwah 24 jam. Buat waktu mencari maisha yang kau menyelamatkan, minta-minta dari manusia, katanya. Masya Allah. Itu di antara hal yang ana ulang-ulang. Jadi kehidupan ini jadinya kalau dia seorang dai, imma dia bersabar miskin, fokus dan bersabar dengannya seperti Imam Ahmad, atau dia memang bukan tipikal seperti Imam Ahmad, maka dia berusaha. Seperti Abdullah bin Mubarak, kaya raya atau miskin banget? Abdullah bin Mubarak kaya raya, alim, kabir. Terakhirnya tahu nggak antum kehidupan dia? Datang orang yang minjam duit, seharusnya mungkin dia 50.000 dinar di utang orang, ditulisnya 500.000 dinar, atau seharusnya 5.000 menjadi 50.000. Kasih. Sudah dikeluarkan semua duit dia dari berangkasnya itu, dikasih bendaharanya itu. Ya imam, apa ini enggak salah nol ini? Ya enggak ada yang salah. Kenapa rupanya, kata Abdullah bin Mubarak, ini belum lagi cukup segini udah habis duit kita di sini. Biarpun 1 dinar lagi enggak ada lagi. Enggak ada, kata. Alhamdulillah, berarti ajalku sudah dekat, kata. Begitu pagi, biasanya dia yang bangunkan keluarganya. Pagi subuh itu enggak bangun lagi, dibangun-bangunkan bangun. Subhanallah, berarti rezeki sudah habis, kata. Wafat dia. Dan dia ada ulama besar, 4 orang muridnya yang dia nafkahi tiap bulan. Ulama besar dunia yang dia nafkahi keluarganya semuanya. Ketika dia tanya, ya imam, sampai kapan mencari duit? Kamu udah kaya raya, kata dia. Banyak janda-janda, banyak anak yatim, fuqara, masakin yang butuh harta-harta dan zakat-zakat dan pemberian-pemberian kita. Jadi bagi dia mengajarkan kepada kita, bukan zamannya orang yang berpikir ngasih makan anak istri, tapi adalah bagaimana dia zamannya bermanfaat untuk kaum muslimin. Adapun anak istri ngikut, nggak mungkin dia kasih orang, anak istri enggak. Sekarang itu kan yang terjadi apa? Duit korupsi, duit ini, yang penting anak. Udah nggak ada berkahnya, jadi nggak pernah cukup-cukup. Iya, barakallahu fikum ikhwah. Kalau gitu kembali kita ke pertanyaan, mana yang lebih baik, kaya bersyukur atau miskin yang bersabar? Jawabannya gimana kalau dari antum tadi? Kaya yang jawabannya salah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang benar adalah kata Allah, inna akramakum indallahi, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling. Kalaulah orang kayanya lebih bertakwa daripada orang miskinnya itu, orang kaya yang bersyukur itu lebih bertakwa daripada orang miskin yang bersabar itu, ya dia lebih mulia, lebih baik. Tapi kalau memang miskin yang bersabar ini lebih bertakwa daripada orang yang kaya bersyukur itu, maka orang miskin ini lebih baik. Jadi ada rincian. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi, nggak ada ayat yang mengatakan sesungguhnya yang paling kaya yang bersyukur lebih mulia, nggak ada. Jadi intinya itu kembali kepada ayat inna akramakum indallahi atqakum. Ya demikian perjumpaan kita. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.